Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Sangkuriang. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang terdapat di Jawa Barat yang terletak di area Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gunung itu terlihat laksana perahu raksasa yang tertelungkup bila disaksikan dari lokasi wisata itu. Kenapa dinamakan Gunung Tangkuban Perahu? Pengamat dan pecinta lingkungan dari berbagai sumber menyatakan soal gunung yang dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu itu. Menurutnya, gunung itu terlihat bentuknya laksana perahu terbalik sebab ada dua kawah yang bersebelahan antara arah barat dan timur. Artinya, gunung tersebut cuma hanya terlihat laksana perahu terbalik dari arah unsur selatan atau Lembang saja. Karena terdapat dua kawah yang bersebelahan dengan arah barat dan timur. Jadi, tampak gunung tersebut dari arah unsur selatan seperti perahu terbalik. Itu sebabnya kenapa Gunung Tangkuban Perahu bentuknya terlihat laksana perahu yang terbalik. Jadi cuma hanya orang yang menyaksikan dari arah unsur selatan yang menyaksikan gunung tersebut seperti perahu yang terbalik. Tangkuban Perahu tak lepas dari cerita atau dongeng rakyat di daerah tersebut, yaitu legenda Sangkuriang. Karena ulah Sangkuriang tersebutlah maka terjadilah Tangkuban Perahu. Terdapat pesan moral dari cerita ini, yaitu bersikaplah untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri ataupun orang lain. Pada zaman dahulu kala terdapat kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi yang mempunyai anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga sekaligus bapaknya. Pada saat berburu, Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa. Sangkuriang teringat bahwa ibunya sangat senang hati akan rusa. Akhirnya Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun Tumang kehilangan jejak rusa tersebut dan Sangkuriang menjadi marah karena Sangkuriang sangat ingin memberikan hati rusa kepada ibunya. Maka Sangkuriang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya dan kemudian ia pulang. Sesampainya Sangkuriang di rumah, ia memberikan hati itu kepada ibunya. Saat memakannya, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan menanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab dengan wajah ketakutan, "Tumang mati." Dayang Sumbi marah bukan main dan memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa hingga suatu hari Sang Dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua. Setelah diusir oleh ibunya, Sangkuriang berkelana ke berbagai tempat. Akhirnya Sangkuriang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi, kemudian kedua orang tersebut pun bertemu. Sangkuriang akhirnya jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Sangkuriang pun melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi menerimanya. Pada saat sedang berdua, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang dan menanyainya kepada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab, "Ini bekas luka akibat dipukul dengan sendok nasi oleh ibunya." Mendengar pernyataan tersebut, Dayang Sumbi kaget dan memberitahu Sangkuriang bahwa dia adalah ibunya. Namun Sangkuriang tidak percaya dan tetap berniat menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan permintaan. Dia minta dibuatkan perahu layar dalam sehari, tidak boleh lebih. Sangkuriang menyanggupinya dan Sangkuriang membendung Sungai Citarum untuk tempat perahunya.
Dalam pembuatannya, Sang Kuryang mendapatkan bantuan dari jin hasil taklukannya dalam perantauannya. Karena bantuan dari jin, maka perahu itu pun hampir selesai. Dayang Sumbi memohon kepada dewa. Dayang Sumbi membuat ayam jago berkokok lebih awal, dan akhirnya berhasil membuat jin yang membantu Sang Kuryang lari ketakutan dan meninggalkan Sang Kuryang sendirian. Karena kesal, perahu itu ditendangnya dan terjatuh di atas gunung dan menyatu dengan gunung dan bernama Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang akhirnya meninggal karena terjatuh ke dalam Sungai Citarum. Demikian kisah Sang Kuryang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.